siswa melakukan percobaan bunyi seperti pada gambar berikut menggunakan garpu tala ya. Jika panjang kolom udara tersebut terjadi resonansi pertama dan frekuensi garpu tala yang digunakan 160 Hz, maka cepat rambat bunyi di tempat itu adalah titik-titik. Nah, kita tahu bahwa resonansi pertama itu terjadi pada 1/4 lambda. Di sini panjangnya adalah 50 cm. Sehingga panjang gelombangnya itu adalah 4 kali 50 cm atau sama dengan 200 cm atau sama dengan 2 meter ya. Sehingga cepat rambat gelombang bunyi V sama dengan lambda dikali frekuensi, hasilnya sama dengan 2 meter dikali 160 Hz, hasilnya sama dengan 320 meter per sekon. Jadi jawaban yang betul adalah A. Selanjutnya nomor 12. Sebuah benda berada 6 cm di depan sebuah lensa cembung seperti pada gambar berikut ini. Diketahui jarak fokus lensa cembung 4 cm. Agar terbentuk bayangan nyata dengan perbesaran bayangan setengah kali, maka langkah yang paling tepat adalah titik-titik. Nah, kita cek jawaban satu-satu. Jawaban A, mengganti lensa dengan jarak fokus 8 cm. Sehingga kalau kita tuliskan, diketahui dari soal jarak bendanya 6 cm, kemudian yang A jarak fokusnya F 8 cm, maka kita cari jarak bayangannya dengan 1/F dengan 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S sama dengan 1/8 dikurangi 1/6. Hasilnya sama dengan, kita ubah ke penyebut yaitu 24. Yang ini 3, yang ini 4. Sama dengan negatif 1/24. Sehingga S aksennya sama dengan negatif 24. Maka perbesaran bayangannya M sama dengan S aksen dibagi S. Sama dengan jarak bayangan negatif 24 per jarak bendanya 6. Hasilnya sama dengan, ini harga mutlak 4 kali. Salah, karena yang diminta setengah kali. Jadi jawaban A salah. Jawaban yang B, menggeser letak lensa 3 cm mendekati benda. Ini artinya mengubah jarak bendanya menjadi lebih dekat 3 cm, yaitu 3 cm. Sehingga kita bisa menentukan dari soal jarak fokusnya 4 cm. Ini F-nya 4 cm. Sehingga kita tentukan seperti tadi, 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S sama dengan 1/4 dikurangi 1/3 sama dengan, ini kita ubah ke penyebut 12. 3 ini 4 sama dengan negatif 1/12. Sehingga S aksen sama dengan negatif 12. Dari S aksen dengan S, maka diperoleh M sama dengan S aksen per S sama dengan negatif 12/3, harga mutlak ya, sama dengan 4 kali. Sehingga jawaban B juga belum tepat. Lalu kita cek jawaban B,
mengganti benda yang lebih tinggi. Dengan mengganti benda lebih tinggi sekalipun, maka tidak akan mempengaruhi nilai dari perbesaran bayangan. Ya, jadi benda lebih tinggi, maka nanti bayangannya juga mengikuti lebih tinggi lagi. Oke, jadi yang C juga salah. Kemudian yang D. Menggeser letak benda 6 cm menjauhi lensa, berarti ini mengubah jarak benda menjadi ditambah 6, sehingga menjadi 12 cm. Kita cari seperti tadi, 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Sama dengan 1/, jarak fokusnya 4 dikurangi 1/12. Sama dengan kita ubah ke per 12. Yang ini 3, yang ini 1. Sama dengan 2/12. Sehingga S aksennya sama dengan, saya taruh di sini, 12/2, yaitu sama dengan 6. Sehingga diperoleh S aksen per S atau M sama dengan 6/12. Hasilnya sama dengan 0,5 kali. Betul, jawabannya yaitu D. Berikutnya nomor 13. Seorang siswa di laboratorium IPA sedang melakukan percobaan memberi muatan pada suatu benda. Dia menggosok penggaris plastik dengan kain wol dan batang kaca dengan kain sutra. Berikut ini adalah hasil analisis data percobaan yang diperoleh. 1, 2, 3, 4. Analisis data percobaan memberi muatan pada benda yang benar adalah titik-titik. Pernyataan yang pertama, penggaris plastik menjadi bermuatan negatif. Nah, jadi jika ada plastik digosok dengan wol, maka nanti plastik menjadi bermuatan negatif karena ada elektron yang berpindah dari wol ke plastik, sehingga jumlah elektron pada plastik lebih banyak dibandingkan jumlah protonnya, sehingga jawaban yang nomor 1 benar. Kemudian yang kedua, batang kaca menjadi bermuatan positif. Saya gambarkan di sini, jika ada kaca digosok dengan sutra, maka nanti akan berubah menjadi positif. Kenapa? Karena ada elektron yang berpindah dari kaca ke sutra, sehingga di kaca kekurangan elektron, sehingga kaca bermuatan positif. Namun di sini alasannya salah karena proton dari kain sutra berpindah. Bukan proton yang berpindah, melainkan elektronnya yang berpindah dari kaca ke sutra, karena proton tidak pernah berpindah. Oke, kemudian nomor 3, penggaris plastik menjadi bermuatan positif. Salah ya, yang betul bermuatan negatif. Kemudian yang nomor 4, batang kaca menjadi bermuatan positif karena elektron dari batang kaca berpindah ke kain sutra. Betul, sesuai dengan yang saya jelaskan baru saja ini. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 4. Nah, berikutnya nomor 14. Data penggunaan peralatan listrik dalam suatu rumah tangga setiap hari disajikan dalam tabel berikut ini. Urutan alat listrik yang menggunakan energi listrik dari yang terbesar hingga terkecil adalah titik-titik. Jika diketahui daya dan waktunya dalam jam, maka kita bisa menghitung energi listrik atau W sama dengan daya atau P dikalikan dengan waktunya T. W sama dengan P kali T. Sehingga tinggal kalikan saja di sini semuanya. Dayanya 50, namun jumlahnya ada 10. Ya berarti tinggal dikalikan saja.
Nah, semua begitu, tinggal dikalikan saja semuanya. Dikalikan, W dikali W sama dengan P dikali T. Nah, ini kita hitung siapa yang paling besar. Kemudian diurutkan dari terbesar ke terkecil. Nah, kita hitung ya. 10 kali 50, 500. 500 kali 12 sama dengan 6.000 WH. Kemudian TV 2 kali 100, 200 kali 6, 1200 WH. Kemudian komputer 1 kali 150 dikali 5 sama dengan 750 WH. Setrika 1 kali 250 dikali 2 sama dengan 500 WH. Kipas angin 4 kali 75 kali 2 sama dengan 600 WH. Jadi yang terbesar di sini adalah lampu. Nah, udah jawabannya A. Lampu, kemudian TV, kemudian komputer, kemudian kipas angin, lalu setrika. Berikutnya nomor 15. Perhatikan gambar elektromagnet yang didekatkan dengan magnet batang berikut ini. Interaksi yang tepat antara ujung-ujung magnet batang dengan inti besi adalah titik-titik. Nah, dari gambar kita akan tahu interaksinya setelah mengetahui kutub magnet yang terbentuk dari elektromagnet ini. Kita menentukan kutub magnet hasilnya, yaitu yang pertama kita lihat arah arus listriknya, arahnya ke sana dari positif, yang ini yang tinggi ini positif, berarti yang ini negatif ya. Jadi arah alirannya dari positif ke negatif. Nah, di sana akan terlihat arusnya mengalir seperti ini. Gitu ya. Ke atas di bagian depan, kemudian ke bawah ke sini, putar seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menentukan kutub magnetnya dengan aturan tangan kanan. Jadi kalau ini ke atas, maka jempol kita akan mengarah ke sana. Nah, ibu jari kita itu menunjukkan kutub utara ya. Kutub I, P menjadi kutub utara, sedangkan Q menjadi kutub selatan. Sekarang kita cek ujung magnet U ini dengan ujung besi P yaitu U, berarti kalau U didekatkan dengan U akan tolak menolak, salah. Kemudian yang B, ujung magnet S dengan ujung besi P yaitu utara, S dengan U adalah tarik menarik. Oke, ini salah. Kemudian ujung magnet U dengan ujung besi Q yaitu S, tarik menarik. Betul ya, jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya nomor 16. Perhatikan lambang unsur berikut. Pernyataan yang benar tentang lambang unsur tersebut adalah titik-titik. K adalah kalium. Nah, yang bagian bawah ini adalah nomor atom yang menunjukkan jumlah proton. Gitu. Untuk atom netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Itu ya. Kemudian yang atas ini adalah nomor massa yang menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, sekarang kita cek. Yang jawaban A, atom kalium memiliki nomor massa 39. Betul. Nomor atomnya 39 salah. Nomor atom kalium memiliki 39 elektron salah.
Atom kalium memiliki 19 neutron. Nah, karena protonnya itu 19, padahal proton tambah neutron itu sama dengan 39 dengan proton 19, maka neutronnya bisa dicari dengan 39 dikurangi 19 sama dengan 20. Jadi neutronnya bukan 19 melainkan 20. Itu nomor 16. Lalu nomor 17. Perhatikan infografis berikut ini. Ada komposisi dari bakwan ini ya. Nah, zat aditif alami dan fungsinya yang ditambahkan pada makanan tersebut adalah titik-titik. Zat aditif alami, daun bawang betul, monosodium glutamat salah, ini buatan, kunyit betul, kemudian telur ini bahan utama bukan zat aditif, salah. Nah, jadi yang tepat adalah D, karena di sini kunyit sebagai pewarna makanan. Kalau yang A, daun bawang menambah komposisi makanan, berarti bahan utama makanan itu. Jika dikatakan daun bawang itu adalah untuk menambah aroma, maka betul ya. Tapi untuk menambah komposisi makanan menjadi salah. Berikutnya nomor 18. Perhatikan gambar berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Tumbuhan yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan tanaman padi adalah titik-titik. Padi monokotil. Kita bisa menentukan yang monokotil itu yang mana. Nah, jadi yang monokotil adalah jagung, kemudian pisang, dan kelapa. 1, 2, dan 5. Sedangkan kacang tanah dan juga kacang kapri ini adalah dikotil, sehingga jawaban yang betul adalah A. Berikutnya nomor 19. Perhatikan gambar, ini ada jaring-jaring makanan ya. Nah, menurutnya populasi tikus, mana tikus ini ya? Tikus berkurang akibat perburuan oleh manusia karena dianggap menjadi hama yang merugikan petani, akan menyebabkan terjadinya titik-titik. Nah, jika tikus itu berkurang, maka untuk tingkat trofik yang sebelumnya, yaitu ini berarti tikus itu makan padi ya, makan padi, berarti yang sebelumnya menjadi meningkat atau bertambah karena yang memakan berkurang. Sedangkan yang setelahnya yaitu ada konsumen tingkat 2, begitu akan mengalami berkurang, gitu ya. Nah, karena padi itu meningkat dan yang makan padi ada yang berkurang, maka ini yang saling berkompetisi, yaitu ada belalang dan burung kecil, menjadi meningkat karena ada satu pesaingnya itu berkurang. Kita bisa lihat jawaban yang betul yang mana. Yang A, menurunnya populasi belalang. Salah, ini meningkat belalangnya. Dan populasi burung kecil, salah juga ya. Kemudian yang B, menurunnya populasi belalang, tadi salah, oke. Kemudian meningkatnya hasil panen gandum. Maaf, ini itu gandum ya, kok padi tadi. Oke. Meningkatnya hasil panen gandum, betul. Dan populasi belalang, betul ya. Kemudian D, meningkatnya populasi rumput. Nah, karena belalangnya meningkat, berarti jumlah rumputnya menjadi berkurang, begitu ya. Jadi ini salah, sehingga jawaban yang betul adalah C. Berikutnya soal nomor 20. Perhatikan infografis berikut ini.
ada penyakit yang timbul akibat polusi udara. Nah, berdasarkan infografis di atas, pencemaran udara oleh asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, yaitu titik-titik. Nah, kita bisa lihat yang merupakan gangguan sistem pernapasan adalah yang mana ini? Nah, B ya. Jadi bisa kanker paru-paru dan ISPA. Oke.